Doa seorang murid Kristus. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara pasti sudah tidak asing bukan dengan doa yang tadi? Apalagi kalau saudara lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen, bersekolah dari SD sampai SMA di sekolah Kristen, sudah ke sekolah minggu sejak kecil. Rasanya dibangunkan tengah malam dan tiba-tiba diminta untuk mengucapkan doa tersebut, saudara pasti tidak kesulitan bukan? Namun apa sih sebenarnya makna di balik doa ini? Mari kita pelajari bersama. Bapa kami yang di surga. Sebagai murid-murid Yesus, kita mengawali doa dengan sebuah keyakinan bahwa kita mempunyai Allah yang bertahta di kerajaan surga, dan kita memanggil pribadi Allah yang kita ajak untuk bercakap-cakap itu dengan sebutan Bapa. Panggilan Bapa ini menunjukkan bahwa kedekatan antara Allah dan manusia. Walaupun Dia adalah Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, sedangkan kita ini hanya manusia ciptaannya, tapi di dalam Kristus status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Lebih lanjut, Yesus menggunakan kata kami di sini untuk menunjukkan bahwa sebagai murid-murid Yesus, semua dari kita mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dengan percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat kita telah ditebus dan disucikan dari dosa-dosa kita. Oleh kasih anugerah Tuhan, kita diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah, sehingga kita dapat memanggil Allah yang Maha Agung itu dengan sebutan Bapa. Seperti kita memanggil ayah kita di dunia ini, Papa, Daddy, kita juga memanggil Allah dengan sapaan yang hangat, Bapa. Dengan iman pula, kita dapat meyakini bahwa Bapa di surga mendengar setiap seruan dari doa anak-anaknya. Dikuduskanlah namamu. Kalimat berikutnya ini, sebagai anak-anak Allah, kita menunjukkan hormat kita kepada Bapa dengan memuji dan memuliakan nama Allah kita di dalam kekudusannya. Kekudusan adalah salah satu sifat Allah. Dosa telah mengakibatkan kita tidak kudus dan tidak berkenan untuk menghadap Allah yang kudus itu. Namun kita bersyukur sebagai murid-murid Kristus, kita mendapatkan anugerah pengampunan atas pelanggaran kita, dan Roh Kudus terus melakukan karya pengudusan dalam diri kita. Hanya oleh kasih Allah kita dikuduskan terlebih dahulu, sehingga kita layak untuk menghadap Allah di dalam kekudusannya. Oleh karena itu, kita juga harus menjaga kekudusan hidup kita sebagai bentuk respek atau hormat kita kepada Allah yang kudus itu. Datanglah kerajaanmu. Bapa kita yang di surga, Allah yang kudus itu adalah Raja atas kerajaannya. Kalimat datanglah kerajaanmu adalah sebuah kalimat yang diucapkan oleh orang-orang Israel yang menantikan Allah mengutus Mesias datang ke dunia ini untuk menegakkan kerajaan Allah. Yesus Kristus, Sang Mesias itu telah datang dan telah membawa kerajaan Allah itu ke dalam dunia ini. Walaupun kesempurnaannya baru akan terjadi nanti setelah Yesus datang kedua kalinya. Kalau begitu, buat apa lagi kita ikut-ikutan orang Israel mengucapkan datanglah kerajaanmu? Pertama, kita menunjukkan pengakuan kita bahwa kerajaan Allah itu nyata di bumi ini, dan kita telah diberikan status yang baru sebagai warga kerajaan tersebut. Sebagai warga kerajaan Allah, kita diingatkan bahwa kita memiliki tugas untuk membawa kerajaan itu melalui segala rutinitas hidup kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah agar dunia mengenal Tuhan yang memiliki kerajaan itu. Kedua, datanglah kerajaanmu juga menunjukkan kerinduan kita untuk menantikan penggenapan dari kerajaan itu. Ketika kerajaan surga turun ke bumi dan kita dapat tinggal bersama-sama dengan Yesus, Sang Raja dari kerajaan itu sampai selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Jika kita mengakui bahwa Allah adalah sang pemilik kerajaan itu, maka kita juga mengakui bahwa kerajaan Allah berkuasa di surga dan di bumi. Frasa "jadilah kehendakmu" adalah suatu keyakinan kita kalau Tuhan hadir dimanapun. Dia adalah Allah yang berkuasa baik di surga maupun di bumi, sehingga apapun yang dilakukannya adalah untuk membawa damai sejahtera kepada manusia. Kalimat ini juga menunjukkan kerinduan eskatologis dari para murid Yesus akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk membawa surga turun ke bumi dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan kata makanan ini dengan kata bread atau artinya roti. Kata makanan atau roti di sini tidak hanya mengacu kepada nasi, mie, pasta, roti, gandum, jagung, atau apapun yang bisa kita makan untuk bertahan hidup. Yesus juga merujuk kepada segala kebutuhan jasmani dan rohani dari seorang murid. Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menghampiri tahta Allah dengan tanpa malu-malu. Mintalah apa yang kita butuhkan untuk kehidupan jasmani dan rohani kita, serta percayalah bahwa Bapa di surga akan menyediakannya. Bukankah kita ingat bagaimana Tuhan memelihara orang Israel selama 40 tahun di padang gurun dengan mana, roti dari surga setiap harinya? Tidak ada yang mati kelaparan. Saat mereka haus dan membutuhkan air, Tuhan juga menyediakannya. Para murid Yesus adalah orang-orang Yahudi dan mereka sudah pasti tidak asing dengan kisah ini. Tuhan yang memelihara nenek moyang mereka adalah Tuhan yang sama pada hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, para murid tidak perlu takut untuk percaya dan bergantung pada Tuhan yang peduli dengan kebutuhan anak-anaknya. Mintalah kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan Ia akan memenuhinya jika memang itu adalah kebutuhanmu. Di sisi yang lain, kita juga perlu memerhatikan kata secukupnya yang mengingatkan kita untuk tidak tamak. Bukankah saat orang Israel mengumpulkan mana lebih daripada yang mereka butuhkan, pada keesokan harinya mana itu sudah busuk dan tidak bisa dimakan lagi? Kita harus mensyukuri seberapa dan apapun yang telah Tuhan berikan. Jangan kita minta lebih atau malah mengomel jika Tuhan tidak menyediakannya. Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan dan Dia akan berikan kepada kita. Jangan tamak di sini juga berarti jika makanan yang kita butuhkan sudah cukup dan masih ada sisa, jangan dihambur-hamburkan atau disimpan. Bagikanlah itu kepada saudara-saudara kita. Bukankah ketika kita menaikkan doa ini, kita mengatakan, Bapa, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kita bukan hanya berdoa bagi diri kita sendiri yang dicukupkan, tetapi juga bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan bisa memakai saya dan kamu sebagai alat untuk mencukupkan kebutuhan sesama kita. Jadilah saluran berkat bagi sesama kita dan percayalah, lumbungmu tidak akan pernah berkekurangan karena memberi sedikit kepada orang lain, karena Bapa akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Meminta pengampunan atas kesalahan atau dosa di hadapan Tuhan adalah salah satu bagian yang penting dalam pengajaran kekristenan. Yesus juga mengawali pengajaran di bukit ini dengan suatu seruan agar manusia berdosa datang kepada Tuhan dengan hati yang miskin di dalam roh, hati yang berduka cita atas dosa, hati yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan karena dosa-dosanya. Namun karena begitu besar kasih Allah, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib agar dosa-dosa kita dapat diampuni dan kita dibebaskan dari penghukuman dosa yang kekal. Bapa di surga pasti mengampuni setiap manusia yang menyesali dosa-dosanya dan mengakuinya di hadapan Allah. Pengampunan yang Allah berikan juga adalah dalam bentuk pemberian maaf yang utuh. Allah tidak lagi mengingat dosa kita, Allah membuangnya sejauh timur dari barat. Dikarenakan pengampunan dari Allah ini pula, kita sebagai murid-murid Kristus mendapatkan kesempatan untuk dapat tinggal bersama dengan Allah di dalam kerajaannya. Jika Allah yang maha pengampun dan maha baik itu telah mengubah dosa yang merah menjadi putih seperti salju, bukankah seorang murid harus menunjukkan sukacita keselamatan itu dengan memberikan permohonan maaf yang tulus dan tidak mengungkit-ungkit atau menghitung-hitung lagi kesalahan orang lain, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan, ataupun mungkin yang menimbulkan luka dalam kehidupan kita. Seorang murid yang telah merasakan anugerah pengampunan adalah juga seorang murid yang harus bisa mengampuni. Tak jarang anak kalimat seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami hanya berakhir di bibir saat kita menaikkan doa Bapa kami. Saya juga merasakannya demikian.
Benar, ini adalah suatu tantangan yang berat sebagai seorang murid Kristus. Dari keseluruhan kalimat doa Bapa kami, poin ini adalah poin yang paling sulit. Jika kita beralih ke ayat 14 dan 15, setelah Yesus selesai mengajarkan doa ini, ada penekanan soal pengampunan dosa yang disampaikan oleh Yesus. Sebagai orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah, sudah selayaknya kita juga saling mengampuni. Dengan ketidakmampuan kita untuk melepaskan pengampunan, kita sebenarnya sedang menyalahgunakan belas kasihan yang telah kita terima dari Allah. Dan tentunya hal ini akan mendatangkan kemarahan Tuhan. Mari kita memohon agar Roh Kudus menolong kita untuk dapat mengampuni saudara-saudara kita sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kalimat dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, perlu kita yakini terlebih dahulu bahwa Allah di dalam kekudusan dan kebaikannya tidak mungkin Allah mencobai manusia. Hal ini tercatat di Yakobus pasal 1 ayat 13. Kalau demikian, mengapa Yesus meminta kita berdoa demikian? Kata pencobaan di sini memiliki dua arti. Pertama, bujukan yang dapat menyebabkan seorang jatuh dalam dosa. Dan yang kedua adalah ujian untuk menguji iman seseorang. Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa pencobaan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pencobaan terkadang dibutuhkan agar iman seorang murid Kristus dapat bertumbuh. Jadi Yesus sedang mengajarkan kepada para muridnya untuk berdoa, memohon penyertaan dan kekuatan serta perlindungan dari Tuhan ketika kita mengalami pengujian iman. Kalimat ini juga menunjukkan kepada murid-murid Yesus bahwa jika kita dicobai oleh iblis, satu-satunya yang dapat kita andalkan hanyalah Tuhan. Iblis dapat memanfaatkan ketidakmampuan dan kelemahan dari diri kita untuk mengontrol keinginan kita terhadap sesuatu dan membawa kita ke dalam pencobaan. Akibatnya, keinginan itu akan melahirkan dosa. Seperti keinginan orang untuk menjadi kaya, karena tidak bisa bersabar dengan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, akhirnya dia memilih untuk korupsi dan menipu orang lain. Bahkan ada yang menjual diri. Di dalam peperangan rohani untuk melawan kuasa dari si jahat, kita tidak perlu takut, melainkan mari kita mengandalkan Bapa di surga yang lebih berkuasa. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika kita perhatikan bagian terakhir dari doa yang diajarkan Yesus ini, Lembaga Alkitab Indonesia LAI memberikan kotak kurung siku. Di dalam Alkitab versi lainnya, ada yang dijumpai juga tanda tertentu pada bagian ini. Ada apa dengan bagian ini? Apakah bagian ini yang paling penting dari keseluruhan doa Bapa kami? Dari catatan sejarah kekristenan, kita dapat menemukan bahwa memang di manuskrip Injil Matius yang lebih awal, bagian ini tidak ditemukan. Ngomong-ngomong, manuskrip Alkitab itu adalah salinan kuno dari naskah teks Alkitab. Jadi naskah yang ditulis oleh Matius itu disebut dengan naskah asli dan hanya ada satu naskah. Namun agar Injil dapat disebarluaskan diperlukan naskah-naskah salinan. Pada masa itu belum ada namanya file elektronik seperti kita saat ini, yang mana file tersebut bisa diteruskan saja melalui email maupun lewat WhatsApp. Jadi untuk dikirim ke gereja mula-mula yang sudah tersebar di berbagai kota, ada yang menyalinnya lagi dari naskah asli ke naskah-naskah salinan untuk bisa dibagikan dan dibacakan di gereja-gereja tersebut. Jadi para sejarawan Alkitab mempercayai bahwa bagian ini adalah tambahan pada naskah salinan yang lebih terakhir, yang disesuaikan dengan kebiasaan liturgi berdoa dari orang Yahudi. Kalimat "karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan sorga dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya" adalah sebuah doksologi, pengagungan atau pujian atas kemuliaan, kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan. Kalau kita perhatikan model doa Daud yang ada di 1 Tawarik pasal 29 ayat 11, kita juga akan menemukan model doa seperti itu. Ada doksologi yang dinaikkan untuk memuji kemuliaan Tuhan. Jadi secara tradisi, orang Israel dalam berdoa pasti akan mengagungkan Tuhan. Kalau begitu, bagaimana dengan keabsahan doksologi di doa Bapa Kami versi Matius ini? Apakah patut diragukan? Atau jangan-jangan nanti saya berdosa pula karena mengucapkan kalimat tambahan dari doa Bapa Kami? Menurut saya, kita tidak perlu ragu sama sekali karena doksologi ini tidak sama sekali mengurangi ataupun menambahi makna dari doa ini. Di bagian awal dari doa ini pun, kita juga sudah memuji kebesaran Tuhan dan ditutup pula dengan sebuah pujian doksologi.
Secara teologis tidak ada masalah sama sekali. Bagian liturgi ibadah yang ditambahkan ini tidak sama sekali mengurangi otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Walaupun tangan manusia yang menulis isi firman Allah ini, tetapi setiap kata yang ada di dalam Alkitab dituliskan atas hikmat yang diinspirasikan atau diilhamkan oleh Roh Allah sendiri. Catatan sejarah gereja menunjukkan bahwa orang-orang Kristen dari abad ke abad tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan dari doksologi ini. Lagi pula ketika konsili Kartago pada tahun 397 Masehi mengesahkan 27 kitab perjanjian baru, kitab-kitab yang disahkan tersebut sudah bersifat final dan dapat dipakai sebagai pengajaran di gereja-gereja. Jadi kita tidak perlu ragu dalam mengucapkan kalimat doksologi dalam doa yang kita naikkan, karena memang sudah selayaknya kita memuji Tuhan di dalam doa kita. Doa Bapa Kami adalah sebuah contoh atau model doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Jika kita lihat konteks mengapa Yesus mengajarkan doa ini di Matius pasal 6 ayat 5-8, kita dapat melihat bahwa Yesus hendak mengajarkan kepada para murid tentang susunan, cara, dan perspektif yang benar dalam berdoa kepada Bapa di sorga. Seorang murid yang menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga tidak boleh berdoa seperti orang-orang munafik ataupun orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita perlu waspada ketika sudah berpuluh-puluh tahun kita menjadi orang Kristen dan sudah entah kesekian atau ratus ribu kali doa Bapa Kami ini kita ucapkan. Pertanyaannya, apakah ketika kita mengucapkan doa ini kita masih terkoneksi dengan Bapa di sorga? Atau jangan-jangan doa Bapa Kami hanyalah sebuah mantra yang kita ulangi setiap kali tanpa kita dapat merasakan lagi arti doa ini dalam kehidupan kita? Yang Bapa di surga rindukan adalah hati dari anak-anaknya yang mau berdoa dan berbicara dengan Dia, bukan kemampuan kita dalam menghafalkan doa Bapa Kami dan kecepatan kita mengucapkannya. Jika saudara adalah seorang guru ataupun orang tua yang sedang mengajarkan doa Bapa Kami ini kepada anak-anakmu, jangan marahi mereka jika mereka belum sanggup menghafalkannya dengan lancar. Tapi biarkan mereka merasakan kasih Bapa di surga lewat setiap kalimat ketika mereka mempelajari doa ini. Doa Bapa Kami ini adalah doa murid-murid Kristus, the disciples prayer, yang secara bersama-sama sebagai warga kerajaan surga kita bercakap-cakap dengan Allah Bapa. Ini bukanlah hanya doa saya, doa aku maupun doa kamu, doamu yang secara pribadi kepada Bapa di surga. Ini adalah doa kita bersama. Oleh karena itu, marilah dengan kesatuan iman di dalam Kristus kita bersama-sama menaikkan doa Bapa Kami. Kita tunjukkan solidaritas kita sebagai murid-murid Yesus yang mengakui bahwa kita memiliki Bapa yang sama, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang mendengarkan doa dari anak-anaknya. Mari dengan penuh kerendahan hati kita menghadap tahta kudusnya di dalam doa kita. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.